Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, tandanya kita saat ini masih hidup. Dan yakinilah bahwa hidup itu bukan milik kita, tapi hidup itu adalah milik Allah Al-Hayy yang Maha menghidupkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini, itu pun bukan karena kita sebetulnya, tapi karena atas izin Allah yang Maha mengumpulkan. Karena Dia Allah Al-Jami yang Maha mengumpulkan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita punya waktu luas, maka itu pun sebetulnya bukan kita yang punya, tapi Dialah Allah yang Maha memiliki waktu, Dialah Allah Al-Wasi yang Maha meluaskan. Maka kalau kita ditanya sebetulnya milik kita apa, mana, jawabannya kita tidak punya apa-apa. Karenanya bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, dia kemudian meyakini bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, dia pasti akan berkata, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dengan kehidupan ini, baik kehidupan berikutnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya. Maka hari ini pun kita berkumpul, kita berharap Allah pun menyambut kumpulnya kita, dan kita niatkan untuk kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah terima dengan ridhonya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal terhadap kebaikan, tahu mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, karena ada perantara. Dan kebaikan itu adalah mutlak milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan orang yang paling baik yang harus kita terima kasih adalah yang mengantarkan kita kenal terhadap kebaikan. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah menatap wajahnya, bukan hidup pada zaman dan eranya, tapi kita sudah diwariskan ajarannya sampai kepada kita, dan itu sudah mendapatkan legalitas darinya. Dan ia adalah orang yang paling baik di atas muka bumi yang harus kita terima kasih. Dan cara kita berterima kasih dengan kita bersolawat kepadanya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini tercurah kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya untuk senantiasa mencintai, dan harapan kita dicintai, selalu merindukan dengan harapan kita dirindukan. Wujud kecintaan dan kerinduannya kita istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini diberikan oleh Allah ketetapan untuk kita pertahankan hingga ajal menjemput. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah kasih umur kita panjang, mudah-mudahan kajian kita lakukan tiap bulan ya. Setuju saja? Pak Ketua? Insya Allah. Mudah-mudahan saya luangkan waktunya, Allah kasih kesempatan, dan memang di dalam ajaran Rasulullah yang harus kita prioritaskan bukan yang jauh, yang dekat dulu. Karena rumah saya tinggalnya berapa, jalan aja nyampe. Sebetulnya malam ini pun ada yang minta yang jauh. Kalau yang jauh, karena sunnahnya dari ajaran Rasulullah,
dzawil qurba, bahkan Allah pun memerintahkan begitu. Maka kemudian saya prioritaskan yang dekat dulu. Besok subuh saya ngisi di Kalibata, Ahad subuh di Masjid Nurul Ihsan, ya, Nurul Ihsan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kali ini memang saya khususkan tentang kajian akhlak yang kemudian ditambahi dengan motivasi. Kenapa akhlak? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran Islam dan bahkan ini menjadi bahwa kita dianggap Islam atau tidak, itu terlihat bukan dari keimanannya, karena iman tak kelihatan. Yang terlihat seseorang beriman atau tidak kelihatan dari mana? Dari akhlak. Makanya Islam adalah akhlakul karimah. Karena nanti dalam pendekatan kajian, dalam pendekatan keilmuan, akhlak ini bukan saja ada yang karimah, tapi ada juga yang madmumah. Ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah. Ya. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Walaupun dalam konsep ajaran Islam sebenarnya tidak pernah mengenal terhadap akhlak yang buruk, karena yang diajarkan adalah akhlak yang baik. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan Allah menciptakan manusia, Allah pula yang kemudian menurunkan keburukan. Fa'alhamana fujuraha wa taqwa. Allah ini menurunkan bukan saja yang baik, tapi yang buruk. Karena ada yang buruk, itulah kemudian kita mengenal yang baik. Yang buruk untuk kita hindari sebagai sebuah pembanding yang Allah turunkan. Sekaligus Allah memberikan ujian kepada kita, mana yang lebih baik amalnya, mana yang lebih baik akhlaknya. Itulah yang kelak mendapatkan predikat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek-aspek yang melekat pada ajaran agama Islam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran agama Islam itu memang sebetulnya bukan hanya akhlak, tapi ada yang mendasari bahwa seseorang itu berperilaku. Maka ada dasar yang mendasari, itulah yang disebut dengan iman sebagai akidah. Sekarang saya ingin tanya, akidahnya orang Islam itu? Akidahnya orang Islam itu? Akidah itu apa? Akidah itu adalah keyakinan, ya. Akidah itu adalah pendekatan keilmuan. Itu ada yang mengakui Tuhannya banyak, ada yang mengakui Tuhannya 3, Trinitas. Ada yang mengakui Tuhannya tunggal. Siapa yang mengakui Tuhannya tunggal? Agama apa? Agama Islam. Bahasa Arabnya Tuhannya tunggalnya namanya apa? Tauhid. Tauhid itu asal kata dari ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya satu. Kalau kita definisikan Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah yang menciptakan makhluk. Tuhan itu yang menciptakan makhluk. Tuhan itu yang dihormati. Tuhan itu adalah yang mengatur segala ketentuan. Tuhan itu yang membantu kesulitan. Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Betul tak Tuhan kita dalam ajaran Islam? Tuhannya siapa? Allah. Dan itu adalah harga mati. Tauhid itu harga mati. Bukan hanya NKRI. Kalau itu dalam perspektif kenegaraan. Sekarang ini nanti Pancasila harga mati
seperti itulah tauhid. Hanya Allah satu-satunya. Ya, makanya kalimatnya la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikri. Seabdol-abdolnya kita mengingat. Zikir itu artinya mengingat. Siapa yang diingat? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah, dijamin stres. Setuju kan? Setuju. Pasti itu. Coba. Karena dalam hidup dan kehidupan ini kadang kita menginginkan A, belum tentu yang keluar A. Kita menginginkan B, belum tentu yang keluarnya B. Kadang yang keluarnya Z, jauh banget. Ya. Ibu-ibu pengen suaminya seperti ini, ternyata nggak sesuai. Malah kemudian nggak jadi nikah. Ya. Malah sudah jadi nikah, dicerai juga ada orang yang kemudian baru akad, setelah akad cerai ada? Ada. Baru kemarin. Kalau baru kemarin masih mending ada, baru selesai akad langsung cerai. Yang bisa jadi mungkin nggak sesuai dengan harapan, tapi mungkin sudah kadung malu di masyarakat, tapi nggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mempermainkan terhadap syariat Allah. Nikah ini adalah sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah itu in huwa ila wahyu yuha. Semua yang dilakukan Rasulullah itu atas bimbingan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dikuatkan dulu fondasi. Maka kalau misalnya di sini ada kajian, selain kajian akhlak, itu ada kajian tauhid namanya. Tauhid itu adalah menguatkan. Seseorang mau melangkah kalau keimanannya, keyakinannya lemah, ya sudah, itu akan terombang-ambing. Seorang penceramah, seorang pendakwah, seorang guru, kalau kemudian keyakinannya kurang kuat di dalam mendakwahkannya, yang ada di dalam benak pikiran dan hatinya, yang dia pikirkan dunia, maka seorang penceramah itu dijamin gak akan jadi ceramahnya, jamaahnya dikit, udah begitu gak dikasih honor, udah. Karena yang ada dalam pikirannya adalah dunia. Tapi bagi orang yang bertauhid, dia tidak minta bayaran sebagaimana Rasulullah berdakwah tidak pernah minta bayaran, kecuali Allah yang kelak akan memberikan bayaran. Itu penting tauhid itu. Maka hidup menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan tempat gantungan kita. Kita mungkin sering berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Cukup Allah tempat kita meminta pertolongan, cukup Allah tempat kita menggantungkan segala urusan. Tapi ketika kita punya masalah, kita curcol gak? Oh, kita curhat sini, curhat sini, curhat sini. Itu tandanya orang yang gak beriman itu. Orang yang beriman gak pernah curcol, curhatnya kepada Allah. Jangan pernah hinakan kita cerita tentang keburukan dan kekurangan kita. Ceritakan kekurangan dan keburukan kita di hadapan Allah, ya benar. Sehingga tetap mulia kelihatan di hadapan makhluk. Jangan pernah kita mengeluh kepada makhluk, karena makhluk tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Yang mampu menyelesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita minta hanya saran, tapi bukan untuk mengeluarkan masalah di hadapan makhluk, karena bisa jadi dia pun bermasalah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya masalah keluarga, jangan ceritakan kepada siapapun, karena itu aib diri.
Suami menceritakan tentang kejelekan istri, istrinya, berarti suaminya nggak beres. Istri menceritakan tentang aib suaminya, berarti istrinya nggak beres. Dan itu menjadi aib. Harusnya di hadapan Allah. Itu dalam perspektif akidah. Akidah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Ya. Akidah. Tauhid kita pun macam-macam. Ada pendekatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhab namanya. Ada pendekatannya Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah pun macam-macam nanti kalau dalam keilmuan. Itu pembahasannya di mana? Ada di ilmu fikih. Kalau syariahnya itu dari Allah, ya, maka di akidah pun ada belajar tentang itu semuanya. Di mana ada ilmu kalam, ilmu teologi, ya. Belajarnya di mana? Ilmu usuluddin. Maka kita ada yang namanya ilmu usuluddin itu apa? Ilmu pokok. Ya, kalau pohon itu ada pokok yang utama. Nanti ada cabang-cabangnya, ada ranting-ranting, namanya furu. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang utama itu adalah akidah, syariah, akhlak. Itu yang utamanya dalam ajaran Islam. Nanti ada perbedaan-perbedaan itu hasil pemikiran, Maka kemudian kita kemarin Idul Adha saja beda kan penentuan, betul? Kapan itu jatuhnya Yaumun Nahar? Walaupun di Mekah itu beda dengan kita. Ada orang yang berprinsip, oh enggak, kalau yang namanya Arafah itu yang menentukan karena wukuf di Arafah. Ada lagi pendapat, nggak ada kaitannya puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Pendapat itu. Maka selalu berbeda. Itu ada di mana? Adanya di kajian ilmu fikih. Maka fikih itu pasti banyak kontroversinya. Kenapa? Karena memang itu masih pemikiran. Cuma pemikirannya gak sembarangan orang berpikir. Maka lahirnya namanya madhab itu dari fikih. Di ilmu kalam pun ada madhab. Madhab tentang ilmu akidah, ya, keyakinan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semakin kita belajar semakin runyam enggak. Makanya ada sebuah kalimat dalam ilmu filsafat, semakin kita belajar semakin kita bodoh. Ya. Sebab itulah kita ini harus banyak belajar supaya kita banyak tahu. Orang yang menganggap pintar itu adalah orang yang gak belajar. Dia tahu dikit tapi merasa pintar. Padahal kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini gak banyak, dikit aja. Tapi ada orang yang dengan dikit itu merasa hebat. Dan ketika merasa hebat, hati-hati. Siapa yang mengatakan anak itu? Aku lebih baik dibandingkan dia. Siapa yang berkata itu? Iblis, laknatullah. Jadi kalau kita menganggap diri kita hebat, hati-hati itu. Itu adalah karakter iblis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akidah sebagai fondasi dengan keimanan kita yang tertanam di dalam hati jiwa kita. Kemudian Islam itu adalah aturan, makanya syariat. Ya. Nanti kalau sudah utuh ada iman, Islam, ihsan, itu baru disebut dengan agama yang disebut dengan Islam.